adalah diri kamu yang sebenarnya. Bevi bercerita kalau hidupnya yang sukses bukanlah dirinya yang sebenarnya. Itu hanyalah persona yang dia buat untuk bisa bertahan dalam menaiki tangga karir. Inilah yang akhirnya membuat dia lelah dan memutuskan untuk berhenti. Dari situ, dia baru bisa menemukan siapa dirinya yang sebenarnya dan menjalani hidup yang bahagia. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Pada usianya 38 tahun, Bevi merupakan eksekutif periklanan fashion dari sebuah majalah. Hidup Bevi saat itu boleh dibilang merupakan hidup yang diimpikan banyak orang. Dia berkeliling dunia untuk menghadiri fashion show, mendapatkan baju gratis dari desainer terkenal, dan sebagainya. Semua itu merupakan hidup yang diinginkan oleh Bevi. Hingga suatu hari, dia sadar kalau dia hanya pura-pura bahagia. Tapi apakah Bevi harus menghancurkan karir yang sudah dibangunnya susah payah? Ini tentunya merupakan sebuah keputusan yang besar. Apabila salah mengambil langkah, bisa-bisa dia hidup menderita di usia yang tidak lagi muda, yaitu pada umur 40 hingga 45 tahun. Namun Bevi teringat pelajaran hidup yang selalu dikatakan oleh ibunya, "Don't settle." Jangan berhenti mencari. Bevi menambahkan hidup yang berbeda. Dia tidak ingin berpura-pura menjalani hidup yang tidak membuatnya bahagia. Inilah yang akhirnya membuat dia memutuskan untuk mengakhiri karir yang cemerlang sebagai eksekutif periklanan fashion. Banyak orang ingin menemukan jati dirinya yang sebenarnya. Kita ingin menjadi diri kita apa adanya. Namun sayangnya di dalam hidup, kita seringkali mengalami tekanan yang memaksa kita harus mengikuti atau berkompromi. Tentunya hal ini tidak selalu buruk. Kita beradaptasi dengan lingkungan dan ini adalah bagian penting dalam bertahan hidup. Namun hal ini bisa jadi masalah apabila kamu merasa kalau kamu tidak menjadi diri kamu sendiri dan apa yang kamu lakukan tidak sejalan dengan nilai atau prinsip yang kamu anut. Mungkin kamu bisa memulainya dengan punya self-awareness atau kesadaran diri yang tinggi. Apa yang kamu inginkan dalam hidup? Hidup seperti apa yang membuat kamu bahagia? Inilah yang bisa menjadi panduan untuk menciptakan hidup yang kamu inginkan. Misalnya kamu tipe orang yang family oriented. Gak masalah kok kalau kamu tidak punya karir setinggi rekan kamu yang lain, tapi kamu masih punya waktu untuk dihabiskan dengan keluarga atau orang yang dicintai. Jangan jadikan ekspektasi masyarakat sebagai panduan untuk menjalani hidup. Lama-kelamaan, energi kamu akan habis dan tanpa kamu sadari, selama ini kamu hanya hidup dalam kepura-puraan. Apakah kamu menjadi diri kamu yang sebenarnya? Apakah selama ini kamu menggunakan topeng? Setiap orang menjalani hari dengan caranya masing-masing. Ada yang menggunakan topeng karena hal ini membantu dia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Bevi bercerita kalau dirinya punya perilaku yang toksik. Bagaimana tidak, dia dikenal sebagai bitchy Bevi di masa lalu. Dalam 5 tahun, Bevi punya 10 asisten yang berbeda karena karyawannya tidak ada yang betah dengan perilaku bosnya. Dia tidak memulai karirnya dengan menjadi bitchy. Awalnya, Bevi bahagia bisa bergabung di industri fashion. Namun dia mulai membandingkan karirnya dengan orang lain dan melihat kenapa orang lain kok lebih sukses. Inilah yang membuat Bevi mulai membentuk citra dirinya sebagai bitchy Bevi. Persona ini ternyata membantu karirnya di dunia fashion. Namun di sisi lain, persona ini membuat dirinya kesepian. Ya wajar saja, siapa yang mau berteman dengan orang seperti itu? Bevi pun akhirnya memutuskan kalau dirinya tidak ingin lagi menjadi dirinya yang dulu dan keluar dari dunia fashion membantu dirinya untuk berubah. Di momen itulah Bevi menemukan dirinya yang sebenarnya. Dia menyebut persona dirinya yang baru sebagai Little Brown Bevi. Persona itu digambarkan sebagai seorang anak perempuan yang nerdy, yang haus akan pengalaman baru, belajar hal baru, dan merasakan hal yang baru. Semua hal ini membentuk dirinya menjadi pribadi yang lebih baik. Tanpa disangka, persona yang baru itu telah membantu dirinya untuk mencapai kesuksesan yang berbeda. Bevi merupakan pemenang penghargaan pembawa acara TV dan radio, penulis buku bestseller, aktris, dan juga konsultan. Ada sebuah pelajaran yang berharga. Apakah kamu pernah iri atas pencapaian orang lain? Manusiawi kok, banyak orang mungkin merasakan hal yang sama. Bevi juga merasakan hal itu ketika dia melihat rekannya di media sosial mendapatkan proyek atau pekerjaan yang seharusnya untuk dia. Hal ini membuat dirinya menjadi cemburu dan kecewa.
Namun Bevi berusaha membuat dirinya menjadi lebih baik. Ada ritual kecil yang selalu dia lakukan. Take a note, give a note. Caranya cukup mudah. Ketika kamu melihat orang lain memiliki sesuatu yang kamu pikir kalau kamu yang seharusnya mendapatkan hal tersebut, catat hal itu. Tanyakan kepada diri kamu, apakah hal itu benar-benar saya inginkan? Mungkin saja orang itu justru lebih cocok daripada kamu. Apakah alam semesta menginginkan kamu memiliki hal tersebut? Cobalah untuk jujur tentang siapa diri kamu dan di mana kamu berada saat ini. Jika sudah, tarik nafas yang dalam, hembuskan perlahan dan katakan, kemenangan orang lain tidak ada hubungannya dengan nilai diri saya. Lalu, kamu siap untuk give a note. Kamu bisa berikan komentar di media sosialnya dan katakan selamat. Atau kalau kamu memang dekat dengan orang itu, kamu bisa hubungi langsung via pesan atau telepon orang itu untuk mengucapkan selamat secara pribadi. Ketika kamu melakukan hal tersebut tanpa kamu sadari, ada yang berubah dalam diri kamu. Seketika kamu merasa menjadi manusia yang lebih baik karena yang kamu lakukan sekarang adalah kamu turut bahagia atas pencapaian orang lain. Oke, apa kesimpulannya? Pertama, hidup sesuai jati dirimu yang sejati. Di dalam hidup, kita seringkali mengalami tekanan yang memaksa kita harus mengikuti atau berkompromi. Tentunya hal ini tidak selamanya buruk. Kita beradaptasi dengan lingkungan, dan ini adalah bagian penting dalam bertahan hidup. Namun hal ini bisa jadi masalah apabila kamu merasa kalau kamu tidak menjadi diri kamu sendiri. Apa yang kamu lakukan tidak sejalan dengan nilai atau prinsip yang kamu anut. Kedua, jangan iri atas pencapaian orang lain. Banyak orang mungkin merasakan hal yang sama ketika melihat rekan kita atau orang yang seumuran tapi hidupnya kok lebih sukses. Ini merupakan hal yang manusiawi, tapi harus kita sadari, kemenangan orang lain tidak ada hubungannya dengan nilai diri kamu. Ketika orang lain sukses, mendapatkan proyek yang besar, bisnisnya maju, hal ini bukan berarti kamu lebih buruk dari mereka. Ketiga, setiap orang punya waktunya sendiri untuk bersinar. Ada orang yang sukses ketika umurnya 25 tahun. Ada orang yang baru sukses ketika usianya 50 tahun. Setiap orang punya waktu suksesnya sendiri. Kita tidak bisa menjadikan hidup orang lain sebagai standar kesuksesan. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa, Sab adalah diri kamu yang sebenarnya. Bevi bercerita kalau hidupnya yang sukses bukanlah dirinya yang sebenarnya. Itu hanyalah persona yang dia